Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MTS-MA kelas F yang saya sayangi teman-temanku seperjuangan. Di sini saya sedikit memaparkan mengenai pembagian bahasa Arab. Yang pertama ada bahasa Arab Baidah, yang kedua ada bahasa Arab Baqiyah, yang ketiga ada bahasa Arab Al-Musta'lifah. Yang pertama, bahasa Arab Baidah. Bahasa Arab itu dapat kita sebut dengan bahasa Arab Al-Nuqsi. Karena informasi tentang bahasa ini hanya diperoleh dari tulisan pada lempengan batu. Dan bahasa Arab Baidah ini sudah punah di dalam masa. Bahasa Arab Baidah ini dituturkan oleh orang Arab yang berdomisili di sebelah utara Hijaz, berdekatan dengan bangsa Aramiyah dan Roma. Bahasa Arab Baidah ini dituturkan oleh orang Arab atau yang berdomisili di Arab di sebelah utara Hijaz atau berdekatan bangsa Aramiyah. Kemudian bahasa Arab Baidah ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Di antaranya Lihyan, Samud, kemudian yang terakhir adalah Safa. Nah, Lihyan ya dinisbahkan dari nama kabilah atau suku yang bernama Lihyan yang tinggal di bagian utara Hijaz. Akan tetapi sayang sekali, mengenai informasi akurat tentang kabilah ini belum ditemukan. Kemudian Samudia dinisbahkan kepada suku Samud sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran dan direkam dalam kitab perjanjian lama baik Yunani maupun Roma, dan masyhur disebut di dalam sejarah Jahili. Suku ini diperkirakan mendiami wilayah antara Hijaz, Najd dan Damaskus. Kemudian bahasa Samud ini diperkirakan pada abad ketiga dan 4 Masehi. Kemudian ada Safawiyah. Adapun informasi tentang suku ini diperoleh melalui prasasti yang penulisannya diperkirakan antara abad ketiga dan ke-6 Masehi. Demikianlah ketiga dialek yang termasuk bagian dari bahasa atau yang dapat kita sebut bagian dari bahasa Arab Baidah. Kemudian yang kedua, bahasa Arab Baqiyah, yang mana dapat kita sebut dengan bahasa Arab Baqiyah ialah bahasa yang masih dipergunakan oleh orang Arab baik dalam tulisan, kesastraan, dan sebagainya. Bahasa ini tumbuh dan berkembang di negeri Najd dan Hijaz. Kemudian tersebar luas ke seluruh bagian besar negeri Semit, Hijaz, Najd, Yaman, dan daerah sekitarnya. Di antaranya salah satunya adalah Emirat Arab. Kemudian ada Palestina, kemudian ada Yordania, dan lain sebagainya. Bahasa Arab Baqiyah itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada Arab Al-Aribah, yang mana Arab Al-Aribah itu berasal dari Khotan. Kemudian Bani Khotan dengan 2 suku induknya, Kahla dan Himyar, itu mendirikan Himyar dan Tadabi'at. Nah, disebut dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Taba. Selain itu, mereka pula mendirikan kerajaan Saba. Sekira-kiranya itu pada abad ke-8, yang mana Bani Khotan inilah yang memerintah semenanjung Arabia sesudah Al-Arab Al-Baidah. Kemudian
Untuk bahasa Arab al-Mustaribah, yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, mereka itu kemudian terkenal dengan nama Bani Adnan, yang mana suku inilah yang merebut kekuasaan Bani Qatan. Nah, Bani Adnan tinggal di Hijaz, Najd, dan Tihamah. Bani Adnan itu mempunyai 4 suku induk, yakni ada Rabi'ah, kemudian Mudor, Iyad, dan Anmar. Nah, dari kabilah inilah lahirlah beberapa kabilah, di antaranya Bani Kinanah. Selanjutnya melahirkan kabilah Quraisy. Nah, setelah seluruh semenanjung Arabiah itu telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam, barulah pasukan Islam itu mencoba melakukan ekspansi kemana? Ke beberapa daerah di luar, dan dimulai pada zaman Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diteruskan oleh Khalifah berikutnya. Jadi saling berkesinambungan antara Khalifah pertama sampai Khalifah selanjutnya. Mereka melakukan apa? Mereka itu menaklukkan Syria, Irak, kemudian Mesir, Sudan, Maroko, Damaskus, dan Palestina. Nah, semenjak itu, ya, Arab itu menjadi bahasa resmi di daerah tersebut. Kemudian tersebarnya bahasa Arab Baqiyah, ya, bahasa Baqiyah tidak lepas dari pengaruh dan peran Islam pada saat itu, yang mana dilakukan perluasan wilayah. Kemudian tunduknya wilayah tersebut itu memungkinkan bahasa Arab Baqiyah dipelajari. Kemudian apalagi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama adalah Al-Quran, yang mana ditulis dalam bahasa Arab. Andai kata bukan karena Al-Quran, kemungkinan bahasa Arab punah seperti halnya bahasa Semit lainnya. Itulah sebabnya bahasa Arab punah. Itulah sebabnya bahasa Arab Baqiyah bertahan dan tidak lenyap selama Al-Quran masih saja ada di permukaan bumi ini. Kita melacak historis bahasa Arab Baqiyah, kapan munculnya itu tidak diketahui secara pasti. Dari data yang menjelaskan hal itu pun, baik secara tulisan prasasti ataupun bentuk lainnya, tidak ada. Peninggalan yang menjelaskan keberadaan bahasa Arab Baqiyah ialah Arab Jahiliyah, atau pada adabnya Jahiliyah. Adab Jahiliyah ini berupa peninggalan sastra yang berasal dari sekelompok penyair masa Jahiliyah beserta para cendekiawan atau yang bisa kita sebut dengan hukama dan orator-oratornya. Tetapi peninggalan itu tidak dikumpulkan dan ditulis kecuali pada abad pertama masa Islam. Menurut para ahli, bahasa Arab tumbuh dan berkembang pada abad ke-5 Masehi. Nah, setelah kedatangan Islam, bahasa Arab itu berkembang luas dan baru mengalami kemunduran. Nah, setelah jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Nah, kemudian bahasa Arab berkembang lagi, ya, pada masa kejayaan bangsa Turki sampai datangnya masa Arab modern pada abad ke-9 Masehi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.